Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, yang kami hormati PLH Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, yang kami hormati Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai, para pejabat struktural di Kantor Imigrasi Ngurah Rai, serta yang kami hormati pula rekan-rekan media. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan konferensi pers yang akan dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama, Imigrasi Ngurah Rai melakukan operasi penertiban orang asing di wilayah Canggu. Dan yang kedua, Imigrasi Ngurah Rai amankan 1 orang asing dengan pelanggaran overstay dan dugaan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, berkenan kepada Bapak Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai untuk membuka sekaligus memulai konferensi pers. Mohon izin kepada rekan-rekan berkenan untuk kembali ke tempat karena sesi konferensi pers akan segera kami mulai. Sekali lagi mohon izin kepada rekan-rekan media. Sesi akan dimulai dengan konferensi pers pertama. Imigrasi Ngurah Rai lakukan operasi penertiban di sini di wilayah Canggu. Kami mohon kepada rekan-rekan untuk kembali ke tempat. Kepada Bapak Kepala Kantor disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Ibu Pramela Yunidar Pasaribu. Yang kami hormati Kepala Divisi Keimigrasian, Bapak Ibu pejabat struktural. Yang kami hormati pula rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan aula ini untuk melaksanakan konferensi pers yang nantinya akan disampaikan secara langsung oleh Ibu Kepala Kantor Wilayah. Sebagaimana nanti disampaikan bahwa Imigrasi Ngurah Rai melakukan kegiatan pengawasan orang asing pada tanggal 14 Agustus 2024, dan di kegiatan lainnya kita juga mengamankan 1 orang asing yang nantinya akan disampaikan secara detail oleh Kepala Kantor Wilayah. Untuk itu nanti pada waktunya kita juga akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan. Kami berharap pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan itu fokus pada kasus yang sedang kami tangani saat ini. Apabila ada pertanyaan di luar ini mungkin nanti bisa disampaikan setelah sesi konferensi pers saat ini. Mungkin itu sebagai pembuka dari kami. Dengan hormat kami persilakan kepada Ibu Kepala Kantor Wilayah untuk menyampaikan konferensi pers. Kami silakan, Bu. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sampaikan bahwa Imigrasi Ngurah Rai telah lakukan operasi penertiban orang asing di wilayah Canggu untuk 10 orang asing diamankan dalam dugaan penyalahgunaan izin tinggal. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai pada hari Rabu 14 Agustus 2024 melakukan operasi penertiban orang asing di wilayah Canggu, tepatnya itu adalah di Kuta Utara. Dan operasi ini melibatkan total 85 petugas yang dibagi menjadi 6 tim untuk melakukan penertiban terhadap orang asing. Operasi ini merupakan bentuk respon dari Imigrasi Ngurah Rai terhadap laporan masyarakat dan juga merupakan pemberitaan yang juga dalam hal ini merupakan penjabaran dari arahan Direktur Jenderal Imigrasi
untuk meningkatkan pengawasan orang asing secara masif dan rutin, khususnya di Bali, untuk mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Mengingat banyaknya perilaku orang asing yang dinilai meresahkan masyarakat serta dapat mengganggu iklim pariwisata dan perekonomian di Bali. Sesuai dengan instruksi dari Direktur Jenderal Imigrasi, dalam hal ini berdasarkan informasi intelijen keimigrasian, didapat banyak orang asing yang beraktivitas dalam sektor UMKM yang dinilai dapat mengambil lapangan kerja masyarakat setempat. Atas dasar hal tersebut, maka kami lakukan operasi keimigrasian secara masif pada wilayah-wilayah strategis yang merupakan konsentrasi orang asing. Adapun target dalam operasi ini adalah menyasar orang asing yang diduga melakukan aktivitas sektor UMKM seperti rental kendaraan, salon berupa penataan rambut dan kuku, klinik kecantikan atau facial treatment, seniman tato, pedagang aksesoris, instruktur yoga, instruktur renang, instruktur diving, fotografer, dan lain sebagainya yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan kami tertibkan. Dalam operasi ini yang dimulai pada pukul 12.30 sampai 18.30 waktu Indonesia bagian tengah ini, tim melakukan penyisiran pada 15 titik di wilayah Canggu dan berhasil mengamankan sebanyak 10 orang asing. Dari hasil pemeriksaan, 4 orang tidak terbukti melakukan pelanggaran dan 6 orang lainnya didapati melakukan pelanggaran keimigrasian dengan rincian data sebagai berikut. 1. KDK, laki-laki, usia 40 tahun, kewarganegaraan Pantai Gading, izin tinggalnya ITAS investor yang berlaku sampai dengan 20 September 2025. Temuannya ditemukan sedang melakukan kegiatan sebagai hairstylist. Kemudian yang kedua, CLJ, perempuan usia 37 tahun, warganegaraan Australia, izin tinggal ITAS investor, berlaku sampai dengan 20 September 2025. Temuannya ditemukan sedang melakukan kegiatan sebagai hairstylist. Kemudian yang ketiga, LT, perempuan usia 36 tahun, kewarganegaraan Rusia, dan izin tinggalnya adalah ITK ED 12 pra investasi, berlaku sampai dengan 6 Februari 2025. Temuannya ditemukan sedang melakukan kegiatan sebagai nail artist. Kemudian yang keempat, NV, perempuan usia 34 tahun, warganegaraan Rusia, izin tinggalnya adalah ITAS investor, berlaku sampai dengan 3 Agustus 2026. Temuannya ditemukan sedang melakukan kegiatan sebagai hairstylist. Yang kelima, KD, perempuan berusia 31 tahun, warganegaraan Ukraina, izin tinggalnya ITAS investor, berlaku sampai dengan 2 Mei 2026. Temuannya ditemukan sedang melakukan kegiatan sebagai hairstylist. Kemudian yang keenam, berinisial DO, seorang perempuan usia 25 tahun, warganegaraan Rusia, izin tinggal ITK VOE, berlaku sampai dengan 16 Agustus 2024. Temuannya ditemukan sedang melakukan kegiatan sebagai resepsionis. Dari orang asing yang telah diamankan tersebut ditemukan dugaan pelanggaran keimigrasian, antara lain penyalahgunaan izin tinggal, yakni melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki. Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan yang lebih intensif lagi terhadap orang asing tersebut. Demikian kami sampaikan. Baik, terima kasih Bu Kanwil. Mungkin pada kesempatan ini kami akan sampaikan dulu alat bukti untuk kegiatan ini. Nanti selanjutnya kami akan juga menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran orang asing lainnya
pelanggaran overstay dan dugaan penyalahgunaan narkotik. Tapi sebelumnya kami akan sampaikan dulu informasi barang bukti terkait kegiatan orang asing yang saat ini kami lakukan dalam operasi di Canggu. Kita tampilkan dulu. Dari teman-teman rekan media, jadi kegiatan pagi ini ada dua. Satu adalah kegiatan operasi Canggu, satu lagi adalah kegiatan kita mengamankan satu juga warga negara asing lainnya. Nanti akan kami sampaikan. Ini adalah barang bukti untuk dokumen perjalanan kegiatan operasi kemarin yang kita lakukan. Mungkin bisa disampaikan, Bu. Ya. Inilah adalah sejumlah daripada bukti dokumen keimigrasian sebagai dokumen perjalanan. Ini adalah dokumen perjalanan dari warga negara asing yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dan juga sudah diduga yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Dan pada kesempatan ini silakan teman-teman wartawan untuk melihat dokumen paspor tersebut sebagai dokumen perjalanan mereka. Jadi ini adalah dokumen yang mereka gunakan. Ini adalah foto-foto aktivitas. Nanti teman-teman juga bisa disampaikan foto-fotonya oleh tim Humas Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Berikut adalah gambaran aktivitas di lapangan pada saat kita melakukan pengawasan. Ditemukan orang asing tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan kepada mereka. Sebagian besar beraktivitas di salon dan di tempat-tempat kecantikan. Mungkin itu kita akan lanjutkan untuk kegiatan yang kedua. Terima kasih. Aja dulu. Saya pikir masjid. Apa sih? Karena lagi kan hari lalu banyak orang tahu. Diam mulut, diam. Baik Bapak Ibu sekalian, yang berhormat Ibu Kadis, rekan kami dari Polsek. Pak suaranya nggak masuk. Rekan-rekan dari media. Selanjutnya, Selanjutnya kami akan menyampaikan informasi terkait kami Imigrasi Ngurah Rai mengamankan satu orang asing dengan pelanggaran overstay dan dugaan penyalahgunaan narkotika yang secara detail nantinya akan disampaikan oleh Ibu Kepala Kantor Wilayah. Persilakan. Om Swastiastu. Imigrasi Ngurah Rai amankan satu orang asing dengan pelanggaran overstay dan dugaan penyalahgunaan narkotika. Pada hari yang sama, Rabu 14 Agustus 2024, Imigrasi Ngurah Rai juga berhasil mengamankan satu orang asing asal Rusia berinisial AF, laki-laki 34 tahun, atas pelanggaran keimigrasian, overstay dan dugaan penyalahgunaan narkotika. Adapun kronologi pengamanan terhadap AF berawal dari laporan masyarakat terkait adanya orang asing yang kerap berbuat onar di lingkungan Banjar Cenggiling, Jimbaran, Kuta Selatan, dan Imigrasi Ngurah Rai bersama Polsek Kuta Selatan kemudian mengamankan yang bersangkutan. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa AF merupakan pemegang izin tinggal kunjungan yang telah overstay. Selain itu, pada saat tim Intel Dakim melakukan pemeriksaan terhadap barang miliknya, ditemukan narkotika jenis ganja seberat 10,75 gram dan barang lainnya seperti satu buah paspor kebangsaan Rusia, 16 kartu Mastercard Visa, satu buku tabungan BNI atas nama AF, satu box media tanam, satu alat hisap bom, dan lainnya.
Saat ini terhadap AF kami lakukan pendetensian pada ruang detensi imigrasi dan akan kami serahkan kepada kepolisian untuk penanganan dugaan penyalahgunaan narkotika. Terkait dengan statistik dari pengawasan dan pelaksanaan penindakan keimigrasian, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini 1 Januari 11 Agustus 2024 Imigrasi Ngurah Rai telah memberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa TAK total sebanyak 267 dengan rincian penangkalan sebanyak 71 orang, pembatalan izin tinggal sebanyak 9 orang, pendetensian sebanyak 121 orang, pendeportasian sebanyak 86 orang. Adapun 3 negara terbanyak dikenakan TAK berasal dari Nigeria sebanyak 23 orang, RT sebanyak 17 orang, dan Amerika Serikat sebanyak 12 orang. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai akan terus mengintensifkan operasi penertiban orang asing di wilayah-wilayah yang strategis untuk menjaga pariwisata Bali tetap kondusif, serta memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai dan kantor imigrasi lainnya memiliki izin tinggal sesuai dengan peruntukannya. Imigrasi akan terus memperbaiki diri agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Kami pastikan pengawasan orang asing menjadi prioritas agar Bali tetap menjadi kawasan wisata yang nyaman dan tertib, dan Bali dalam keadaan baik-baik saja. 15 Agustus 2024, Humas Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai, tertanda Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai. Terima kasih. Baik, kepada kesempatan untuk sesi tanya jawab kepada rekan-rekan media. Baik, Bapak Ibu sekalian. Aku di kuburan, aku sudah di kuburan. Itu Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk foto alat bukti akan disampaikan. Baik rekan-rekan media, jadi di sini kami sampaikan berikut adalah dokumentasi dan sebagian barang bukti hasil operasi kami dan pemeriksaan yang kami lakukan terhadap satu warga negara asing yang tadi telah kami sampaikan informasinya. Berikut adalah foto-fotonya. Untuk barang bukti narkobanya telah kami serahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nantinya setelah press conference ini kami akan menyerahkan juga warga negara asing tersebut kepada pihak kepolisian. Mungkin ini informasinya. Berikut adalah beberapa alat-alat dan bahan-bahan yang kami temukan pada saat pemeriksaan barang. Pada saat kami akan mendetensi orang asing tersebut, kami menemukan barang bawaannya sebanyak ini, kemudian kami identifikasi satu persatu. Setelah kami menemukan adanya dugaan berupa beberapa barang yang kami duga merupakan barang terlarang atau masuk kategori narkoba, kemudian kami berkoordinasi dengan rekan kami di Polsek Kuta Selatan untuk melakukan pemeriksaan jenis narkobanya. Selanjutnya dari teman-teman dari Polsek Kuta Selatan melakukan pemeriksaan, melakukan tes urin, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian
didapat konfirmasi bahwa ditemukan biji ganja sebanyak 10,75 gram bruto, timbangan 1 buah, alat hisap bom 1 buah, tas warna abu-abu 1 buah, beserta isinya. Barang-barang tersebut telah kami serahkan kepada pihak kepolisian saat itu. Nantinya akan ditindaklanjuti. Mungkin itu demikian dari kami. Kalau ada tambahan dari rekan kami dari kepolisian, kami persilakan. Mungkin Pak bisa dijelaskan. Mohon izin, saya mewakili dari kepolisian di sini telah menerima informasi bahwa ada satu garis atas berinisial AF yang memiliki narkotika di barang-barang dia. Selanjutnya akan kami laksanakan pengembangan terkait kepemilikan barang narkotika ini. Nanti kami juga akan bekerja sama dengan rekan kami di Polda untuk melaksanakan pengembangan terkait warga negara asing yang memiliki narkotika ini. Baik, mungkin demikian kita bisa kembali. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa kita hadapi. Pak, itu bisa jelaskan yang ini kan dijelaskan ini Pak. Ini alat boxnya apa? Buka. Jadi gini, ini adalah barang-barang yang kami dapat yang disampaikan oleh pengelola tempat penginapannya. Jadi pada saat kita amankan orang asing tersebut, barang ini juga dibawa bersama yang bersangkutan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan barang bawaannya sebelum kita melakukan pendetensian. Jadi dari hasil pemeriksaan kita terhadap barangnya, kita temukan beberapa barang yang kita duga mencurigakan yang berkaitan dengan aktivitas narkoba, sehingga kita berkoordinasi dengan kepolisian sektor Kuta Selatan. Jadi ini barangnya mungkin secara detail apabila ada keterkaitan bisa disampaikan Pak. Itu budidaya itu gimana? Ya, ini terkait dengan alat-alat di sini, ini kami masih melaksanakan pemeriksaan dari kepolisian, masih melaksanakan pengembangan terkait dengan kepemilikan alat-alat di depan rekan-rekan sekalian. Mungkin info awal yang dapat kita duga bahwa WNA tersebut ingin menanam, membudidayakan terkait narkotika yang dia miliki. Mungkin cukup. Terima kasih. Baik, mungkin kalau ada pertanyaan terkait Pak, silakan Pak. Mungkin sambil silakan Pak. Ya, Ibu kami yang berusaha tadi dari TV One. Mungkin saya ingin tahu sudah berapa lama para mbak-mbak yang tadi itu masuk ke Bali, terus untuk yang narkoba ini, apakah narkoba ini hasil budidayanya atau dia beli sendiri di tempat lain? Demikian. Rata-rata mereka udah masuk ke Bali itu sudah berapa lama gitu Pak, untuk mereka ini? Terima kasih. Yang Bapak tanyakan yang warga negara Rusia ini ya? yang Ya. di mbak-mbak tadi yang di Oh, yang stylist. Jadi mungkin kita cluster dulu ya, mungkin untuk yang informasi press conference yang pertama terkait penertiban yang kami lakukan di Canggu. Mungkin kalau ada pertanyaan sekaligus disampaikan supaya kami bisa tanggapi, dan kemudian baru kita masuk ke isu. Dan tadi ditanyakan yang pertama Pak. Ya, yang pertama itu kan mereka kerja di salon gitu. Tapi udah berapa lama mereka bekerja di salon, terus masuk ke Bali itu udah berapa lama? Jadi gini, rata-rata dari mereka itu masuk, ada yang masuk di bulan Juli tahun 2023, ada yang masuk di April 2024. Jadi range-nya itu dari pertengahan Juli, di bulan pertengahan tahun 2023 sampai dengan terakhir yang masuk itu baru masuk itu tanggal 3 Agustus 2024. Jadi range-nya begitu. Mereka masuk tidak bersamaan.
Jadi yang masuk 2024 itu ada sekitar 4 orang, sisanya masuk 2023. Mereka datang ke Bali langsung bekerja di salon atau gimana? Jadi gini, tujuan mereka datang ke Bali sebenarnya mereka datang itu untuk melakukan investasi. Tujuan awalnya, sehingga mereka masuk untuk melakukan kegiatan aktivitas investasi. Namun pada saat kami melakukan pengawasan di lapangan, kami menemukan orang-orang asing tersebut itu sedang melakukan kegiatan yang tidak sesuai. Jadi yang kami temukan mereka berada di salon sedang melakukan kegiatan hair stylist sebagai hair stylist di salon. Jadi ada juga yang perawatan. Jadi sebagai besar itu kami temukan di salon. Satu di antaranya juga bekerja sebagai resepsionis di sebuah klinik kecantikan. Mungkin itu. Terima kasih. Pak, statusnya dia owner atau pekerja Pak di salon itu Pak? Di salon itu dia bekerja. Ya artinya gini, saya lagi perjelas bahwa mereka sebenarnya adalah pemegang kitas investor, ya kan? Ini harus dibedakan. Jadi kalau dia pemegang kitas investor, sebenarnya dia tidak boleh bekerja. Jadi tetap khusus dia fokus pada investasi. Saat ditemukan posisinya dia sedang bekerja. Nah, pada kasus pertama ini yang bekerja dia sebagai hairstylist, kemudian sebagai nail art. Tentu berbeda dong dengan kitas atau izin tinggal yang diperuntukkan untuk yang bersangkutan sebagai investor, seperti itu. Nah, perlu disampaikan di sini bahwa tadi kan ditanyakan kedatangan sejak kapan. Kedatangan mereka ini sejak setelah berlalunya pandemi COVID. Lalu kemudian mereka berada di sini. Nah, mengenai kapan mereka sudah mulai melakukannya, ini perlu diselidiki lebih dalam. Tetapi masalahnya adalah kitas investor yang dia punyai tidak sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya Ayu dari IDN. Mohon maaf ada beberapa poin pertanyaannya. Ini kan rata-rata pelanggaran dari izin investor, kemudian dia bekerja seperti itu. Nah, apakah ada evaluasi terkait kitas investor seperti itu? Dan berapa sih Bu jumlah investor yang tercatat dia ada di Bali? Terus kemungkinan nggak ada pihak-pihak yang mengizinkan atau membantu mereka untuk mengajukan kitas investor, sementara sebetulnya dia tuh tidak layak untuk mendapatkan kitas investor tersebut sejauh ini. Serta dari pihak yang memperkerjakan mereka itu apakah ada sanksi khusus dan mungkin sanksi denda, dan bagi para pekerja yang cewek-cewek itu tadi dari Rusia selama berpraktik di Bali berapa dia dapat uang yang diraup dari praktek itu? Terima kasih. Jadi baik gini, kami sedang melakukan pemeriksaan terus. Jadi ini sekarang dari hasil pemeriksaan kami temukan mereka melakukan aktivitas. Tentunya kami akan terus melakukan pemeriksaan mulai dari sejak mereka datang. Pada saat datang mereka menggunakan visa sebagai investasi, kami akan cek juga apa aktivitas mereka di investasi itu. Kita akan cek kemudian bagaimana mereka itu bisa sampai ke salon-salon tersebut untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai itu. Jadi kami sedang melakukan pemeriksaan, nanti kami akan update bagaimana proses sejak awalnya sampai dengan mereka itu melakukan kegiatan di salon-salon tersebut. Itu mengenai jumlah para pemegang visa investor nanti kami akan sampaikan secara detail setelah ini, Bu. Kemudian terhadap penjamin yang tidak melakukan kewajiban itu ada sanksinya. Ada sanksinya sesuai dengan ketentuan. Makanya ini nanti kita akan lakukan pemeriksaan terus untuk memastikan bagaimana aktivitas mereka secara utuh dan siapa-siapa yang terlibat dalam proses mereka mulai saat datang sampai dengan mereka melakukan aktivitas. Mungkin itu yang lain. Ada yang dimiliki oleh WNI, ada yang dimiliki oleh WNA juga. Artinya itu sedang kita periksa perizinan tempat usahanya juga untuk mengetahui siapa yang menjadi penjamin dari tempat usaha tersebut. Mungkin itu. Izin Pak, dari Beni Tim Sus Media.
Saya ingin menaik dari tim Susmede. Saya ingin menanyakan perihal yang tadi beberapa poin yang sudah disampaikan mengenai kitas investor. Kita sudah mengetahui bahwa undang-undang kitas investor itu memang sudah ada batasannya. Dan kemudian ini yang terjadi di masyarakat, apalagi di dunia hospitality industry. Mereka sudah memasuki dunia hospitality industry baik itu villa maupun hotel. Dan mereka bekerja di masing-masing sektor itu. Yang kami tanyakan adalah sejauh mana dari pihak imigrasi mengetahui mereka bekerja di bidang itu. Kemudian sejauh mana imigrasi melakukan operasi secara masif. Dan apa yang bisa kita saksikan hari ini itu merupakan evaluasi kita bersama. Sekian, terima kasih. Ya, tadi Bapak dan Ibu, tadi kan sudah kami beri penjelasan bahwa kegiatan daripada orang asing tersebut ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal. Ketika yang bersangkutan sudah mendapatkan kitas, kemudian disalahgunakan, berarti apa? Berarti mereka melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal. Yang seharusnya dia melakukan investasi, ternyata yang bersangkutan melakukan kegiatan bekerja. Ya kan? Bekerja yang dimaksud di sini tentunya adalah melanggar daripada aturan juga. Karena apa? Melanggar dari aturan perundang-undangan keimigrasian nomor 6 tahun 2011. Itu saja. Terima kasih. Ada lagi? Sejauh mana sejauh mana pada saat terjadi di sektor hospitality industry, mereka bekerja di hotel dan di villa-villa, itu bagaimana cara mengeceknya? Ya, fungsi keimigrasian itu ada 4. Pertama itu kan melakukan pelayanan, lalu kemudian melakukan pengawasan, lalu kemudian penegakan hukum keimigrasian, kemudian fasilitator pembangunan perekonomian. Ketika imigrasi melakukan layanan pemberian izin tinggal, maka berfungsi di dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian juga berjalan. Artinya, pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan apakah yang bersangkutan setelah diberikan izin tinggal melakukan sesuai dengan peruntukannya. Nah, pada saat kita melaksanakan fungsi pengawasan, diketahui bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran, maka harus ditindak. Seperti itu, Bapak. Maka kita artikan bahwa yang bersangkutan kewajiban daripada imigrasi adalah memeriksa kartu izin tinggal sebagai peruntukan dia dengan ditemukannya dia sedang bekerja sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah melanggar ketentuan dari izin tinggal tersebut. Demikian, Pak. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan tadi seberapa masif kegiatannya. Nah, ini saat ini kan melamar 25 petugas dan ke depan kami akan melakukan ini secara rutin. Jadi kita akan pastikan kalau di wilayah kerja kami itu kami akan periksa semua orang asing yang sedang melakukan aktivitas tidak sesuai. Kemudian tadi kaitannya dengan bisnis hospitality. Jadi gini, pemberian izin tinggal itu kami berikan juga berdasarkan izin menggunakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sehingga ada jenis-jenis pekerjaan yang memang secara ketentuan itu dibolehkan untuk mempekerjakan tenaga asing. Jadi kalau apabila dia mempunyai itu izin tinggal tersebut, izin kerja tersebut, izin tinggalnya diberikan sesuai dengan izin kerjanya. Jadi sehingga itu, jadi di bisnis hospitality bisa ada nggak orang asing bekerja? Bisa. Jadi itu jawabannya. Jadi belum tentu semua orang asing yang bekerja di misalnya di hotel, di restoran itu salah. Apabila dia punya izin kerjanya, memenuhi kewajibannya, memenuhi peraturan yang ada, berarti dia sesuai. Jadi boleh dia bekerja. Jadi begitu. Kemudian terhadap tadi ada terkait penjamin. Jadi penjamin itu juga punya kewajiban. Ada pasal yang mengatur bahwa apabila penjamin tidak memenuhi kewajibannya, itu di pasal 63 ayat 2. Jadi setiap penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya, itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. Jadi sudah diatur pada pidana. Jadi penjamin juga mempunyai kewajiban untuk memastikan orang-orang asing yang dijaminkannya itu sesuai dengan perizinan. Mungkin itu, mungkin kita bisa lanjut ke kasus yang kedua. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan.
hasil ditanam atau dia beli sendiri narkobanya yang ditemukan itu? Kan ada 5. Jadi ini baru temuan awal. Jadi kita akan melaksanakan setelah ini kita akan membawa WNA tersebut untuk dilaksanakannya pengembangan lebih lanjut terkait dengan tindak pidana kepemilikan narkoba yang dia miliki. Nanti kita akan melaksanakan interogasi dan selanjutnya melaksanakan pengembangan lagi. Apakah barang yang dia miliki ini apakah dia dapat dari luar atau dia beli di sini, sehingga mungkin ini ada proses dan ada waktu dalam melaksanakan pengembangan kasus ini. Terima kasih. Dia masuk ke Bali itu mulai kapan ya? Jadi dia pertama kali datang ke Indonesia itu tanggal 24 September 2021. Sudah lepas itu? Iya, sudah tinggal melebihi izin tinggal. Jadi lebih dari 60 hari. Hampir berapa lama? Berarti dari 21 itu dia Iya, tinggal lebih di sini. Dia maksudnya Dia masuknya pakai izin tinggal kunjungan. Dia menggunakan izin tinggal. Mungkin itu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan. Demikian rekan-rekan kami cukupkan kegiatan sesi tanya jawab. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Demikian kami akhiri kegiatan konferensi pers pada siang hari ini dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang.